Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, pagi dan malam tentunya bagi yang berada di rumah ataupun berada di manapun. Mohon maaf pada pertemuan di minggu kelima ini kita laksanakan secara online, di mana pertemuan ini menjadi titik titik balik ya, dalam tanda kutip, selama ini kita sudah bertatap muka dan saya mohon maaf untuk online pada kali ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang public opinion, campaign, and marketing. Jadi, dalam konteks opini publik itu ada yang dikenal sebagai public opinion campaign dan juga marketing, sehingga besar harapannya untuk teman-teman dapat mengetahui dan memahami bahwa public opinion itu lekat sekali dengan salah satu fokus bidang, yaitu bidang di dunia politik. Utamanya, kita akan membahas tentang public opinion campaign di bidang politik gitu ya. Nah, kita awali dengan membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kali ini dapat membawa berkah bagi kita semua dan menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Gitu. Saya mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, dalam satu bidang yang bernama politik, politik dapat dikatakan sebagai seni, dapat juga dikatakan sebagai bidang khusus yang memancing banyak orang untuk berpendapat, berdiskusi, bahkan sampai pada mengutarakan ide di dalamnya, yaitu politik, dikenal istilah marketing politik. Jadi marketing politik itu merupakan sebuah alat atau metode bagi partai politik untuk melakukan pendekatan, approachment kepada publik, itu ya. Melalui marketing politik ini, informasi mengenai values dari partai politik itu lebih mudah diinformasikan kepada publik. Lebih lebih mudah lagi untuk publik mengenal partai politik itu. Jadi ada hubungan timbal balik antara partai politik dan masyarakat. Nah, sejatinya marketing politik ini memerlukan atau kebanyakan partai dan kandidatnya pada publik itu sangat kuat ya. Jadi di dunia politik ini kontestasi itu menjadi salah satu titik temu di mana berbenturan antara program, paling bagus programnya A, B, C, D, E, F, G, kandidat yang menonjol untuk mendapat simpati dari publik agar publik memilih atau memberikan suaranya itu di politik atau memberikan kontribusinya. Nah, campaign itu sangat bervariasi di zaman sekarang, apalagi kita memasuki zaman Information Society 5.0 di mana semua media itu bertransformasi menjadi media yang lebih reachable gitu. Lebih bisa dijangkau dengan segala macam jenis kontennya. Jika dulu hanya mengandalkan media konvensional seperti media televisi, radio, kemudian periklanan, iklan luar ruang, kemudian iklan di televisi atau di media cetak, sekalipun sekarang media sosial dan media baru menjadi salah satu titik temu dan bisa dipastikan menghemat banyak walaupun tidak bisa menghilangkan media konvensional secara serta-merta begitu ya. Cuman pendekatan baru ini menyebabkan marketing politik menjadi lebih bervariasi. Contohnya yang untuk konvensional teman-teman, ini banyak sekali kita sampai hari ini memang masih melihat di luar ruang itu banyak iklan, kemudian banyak um, figur yang sebelumnya kita tidak kenal menjadi kenal pada saat pemilu atau pada saat menjelang pemilu kada. Itu hal yang dalam tanda kutip wajar di sebuah negara yang menekankan sistem demokrasi di dalamnya. Tuh. Nah, apalagi tercipta meme gitu ya. Lalu bagaimana penerapan marketing politik itu sendiri? Penerapan marketing politik itu sendiri itu tujuannya yang harus digarisbawahi di sini bahwa konteks dari opini publik itu berlangsung secara jangka panjang dan dilakukan secara permanen serta terus-menerus untuk membangun kepercayaan
konstituen sehingga image atau citra partai politik akan baik di mata publik. Gitu. Mohon maaf tadi ya. Jadi, ketika kita membahas tentang marketing politik ini, tujuannya sama persis dengan beriklan, ya, marketing, gitu ya. Sama persis dengan beriklan. Artinya apa? Artinya dia tidak diberikan dalam satu waktu secara masif, tapi dia ibarat kata diberikan secara konstan, terus-menerus dengan jangka yang sangat panjang, sehingga fokus kita akan uh, tertanam di dalam benak atau yang namanya brand awareness terhadap image atau citra partai politik atau kandidat dari partai politik tersebut di mata publik. Nah, kenapa? Karena partai politik di sini itu tadi itu di awal saya sudah singgung bahwa ada banyak partai politik yang menawarkan program kerja, value, kemudian awareness terhadap persoalan aktual yang terjadi saat ini, dan itu merupakan konsep marketing politik yang dilihat secara komprehensif atau menyeluruh. Nah, oleh karenanya, di bukunya Les Morsvan dan dikutip oleh Firmansyah menyatakan bahwa marketing politik ya, setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, marketing politik itu lebih dari sekedar sebuah komunikasi politik, dia lebih dari itu sehingga pengaplikasiannya. Dan nomor dua, itu mencakup seluruh proses organisasi partai politik dari hulu sampai ke hilir. Dari mungkin Dewan Pembina hariannya sampai Dewan Pembina cabang ranting dan sebagainya. Kemudian marketing politik itu menggunakan strategi dari berbagai macam teknik, baik itu dari publikasi, penawaran ide, desain produk, market intelijen, dan pemrosesan informasi. Sehingga yang keempat, dalam marketing politik banyak disiplin ilmu yang terlibat seperti sosiologi dan psikologi. Karena dia membaca karakteristik lawan, membaca karakteristik masyarakat, membaca karakteristik kompetitor yang lainnya. Dan yang kelima adalah konsep dari Harris, marketing politik itu bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik mulai dari pemilihan umum sampai proses lobby di parlemen. Nah, penerapan marketing politik ini dari 1 sampai 5 ini ada hubungannya dengan opini publik karena dari teknik marketing politik ini yang akan membentuk opini publik secara keseluruhan, baik itu secara makro maupun mikro. Ketika marketing politik yang salah, maka persepsi atau opini publik juga akan berbentuk selinier itu gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan penerapan yang nantinya membentuk opini publik. Jadi ada hukum kasualitas, yaitu sebab akibat. Oleh karenanya, teman-teman, tujuan marketing dalam politik, kita harus mengetahui bahwa setidaknya untuk membantu, yang utama dan paling utama, membantu partai politik menjalankan program kerjanya. Bisa didapatkan dari aspirasi masyarakat atau justru dia melemparkan ke masyarakat agar tercipta aspirasi. Jadi nantinya dari kedua hal itu ada interaksi antara partai politik dan masyarakat. Kemudian dari buku juga saya kutip dari Permasa dan Wing itu partai politik itu perlu melakukan riset, opini, dan analisis lingkungan untuk mengantisipasi perubahan yang terus-menerus terjadi. Jadi riset ini menjadi atau dapat mencari informasi atau masukan untuk menyusun produk politiknya. Jadi partai politik dapat melakukan update mengenai perkembangan yang terjadi di masyarakat, pesaing, dan kebijakan pemerintah. Nah, tahapan risetnya itu ada dalam konteks marketing politik. Jelas, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian menelaah tujuan yang ingin dicapai, harus jelas juga sasarannya, melakukan identifikasi pendekatan yang akan dilakukan, apakah pendekatan eksplorasi deskriptif atau sebab akibat. Beda ya, eksplorasi deskriptif ini pendekatan yang dilakukan berdasarkan apa namanya
metadata atau analisis dari bukan dari aspirasi tapi dari saran, kotak saran dan kritikan yang masuk gitu. Kalau yang aspirasi biasanya kita melakukan survei agar membentuk program dan menambahkan juga. Jadi bobotnya beda antara eksplorasi deskriptif dan sebab akibat gitu. Kemudian perencanaan misalnya dengan membuat kuesioner eksperimen atau membuat desain sampling atau desain waktu dan target untuk melakukan riset terhadap suatu isu. Yang kelima adalah pengumpulan data internal maupun data eksternal, partai sekunder dan primer. Jadi itu juga harus dilakukan. Dan yang terakhir, mengambil suatu kesimpulan dan saran atau rekomendasi atas langkah-langkah yang diambil. Keenam ini itu biasanya menggunakan analisis SWOT, teman-teman. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana dilakukan identifikasi terhadap kelemahan, kekuatan, opportunity, kemudian peluang agar hasil dari marketing politik itu baik. Nah, strateginya seperti apa? Strategi marketing politik itu eh, secara klasik itu masih menggunakan, jadi ini output gold gitu ya, tetap selalu dilakukan. 4P, product, promotion, price, and place. Jadi produk kita akan mengidentifikasi biasanya platform partai, berisikan konsep atau identitas ideologi dan program kerja. Kemudian catatan tentang hal yang dilakukan partai politik di masa lalu untuk memberikan kontribusi pada pembentukan produk politik. Yang ketiga, karakteristik personal sebagai sebuah simbol atau mempunyai kredibilitas sehingga menaikkan citra partai. Terus yang kedua adalah promosi atau promotion. Ini berhubungan dengan program kerja yang ditawarkan partai kepada publik melalui pesan media, baik media cetak maupun radio, sehingga terjadi yang namanya aspek promosi. Kemudian price, konteksnya kalau pemahaman ekonomi berarti biaya operasional ya, yang dikeluarkan institusi politik selama kampanye. Psikologisnya adalah lebih kepada apakah si calon pemilih itu merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan, keluarga mungkin, dan lain-lain dari seorang kandidat. Kalau dikontestasikan ke citra nasional, hubungannya adalah apakah pemilih merasa kandidat tersebut memberikan citra positif bagi suatu bangsa atau negara dan bisa menjadi suatu kebanggaan nasional atau tidak. Jadi dia termasuk public figure nasional atau tidak. Dan penempatan place ini sangat penting karena dia berbicara geografis, demografis, dan keberpihakan pemilik. Konteksnya adalah pemetaan pemilih dilakukan dengan mengidentifikasi konsentrasi penduduk penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Secara demografis itu mengelompokkan pemilih berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman mengenai dunia politik, kepercayaan agama, dan etnis. Kemudian secara keberpihakan pemilih, pemetaan dilakukan dengan melihat seberapa banyak pemilih nasional itu atau pemilih kritis, pemilih tradisional atau pemilih skeptis itu bisa dipetakan. Nah, dalam opini publik, hal pertama yang harus dilakukan itu menurut bukunya Smith dan Hirsch, tahapan pertamanya adalah profil. Profil tentang pendukung dari partai politik itu. Profil tentang massa yang menggambarkan ditunjukkan untuk mengetahui jumlah dan karakteristik pemilihnya. Jadi background partai politik itu akan menggambarkan simpatisannya. Kemudian profil tentang pendukung partai lain. Apakah ada partai yang dalam tanda kutip sejiwa gitu ya dengan partai politik yang sedang kita riset. Kemudian misalnya membela kaum tani, kaum buruh atau masyarakat urban itu ada sendiri. Atau lahir dari eh, lembaga kemasyarakatan yang berbasis agama itu juga beda sendiri. Itulah karakteristik masyarakat yang nantinya itu
secara tidak langsung itu akan membentuk simpatisannya. Nah, tahap kedua itu melakukan sasaran targeting politik. Ya, efek langsung dari segmen politik yaitu perolehan suara selama pemilu. Kemudian efek pengganda yaitu dengan ikutnya segmen masyarakat dalam memperbesar perolehan suara. Nah, kemudian jelas tahapan ketiga itu positioning ya. Citra politik itu sendiri, produk politiknya apa, produk politik bisa berupa kandidat politik atau program kerjanya. Pesan politiknya apa, biasanya tagline, misalnya katakan tidak pada korupsi atau apa namanya, mari bersama-sama Partai X untuk masa depan bangsa dan sebagainya dan sebagainya. Program kerja tadi sudah disinggung, cukup jelas. Kemudian penciptaan identitas politik, sehingga ada rasa kepemilikan dari simpatisan terhadap partai politik yang dia ingin bela dan sebagainya. Lalu, di sini tercipta yang namanya komunikasi politik. Jadi proses tahapan tadi itu menciptakan proses komunikasi. Sehingga dalam penentuan kebijakan partai politik itu akan menjadi pembentukan opini yang kuat. Yang pertama adalah keyakinan terdiri atas masalah percaya dan tidak terhadap sesuatu. Jadi melalui tindakan marketing politik ini, khalayak akan digiring untuk mempercayai dan semakin besar kepercayaan khalayak terhadap kandidat itu, maka opini yang berkembang akan semakin positif. Yang kedua, di dalamnya nanti akan terkandung nilai kesejahteraan dan nilai diferensial. Nilai kesejahteraan yang dimaksud adalah simpatisan akan mencari kemakmuran, keterampilan, enlightenment atau pencerahan, kemudian kesejahteraan dari sisi ketika program kerja itu dijalankan akan berdampak langsung terhadap beliau-beliau yang menjadi simpatisan atau menjadi publik atau tidak. Terus kemudian deferensi itu lebih kepada reputasi moral ya. Baik itu dari sisi perhatian, popularitas, kekuasaan, sampai ke rectitude. Gitu. Jadi penanamannya marketing politik itu yang kedua ini kalau di dalam bahasa marketing secara awam itu adalah value-nya. Jadi diferensi dan juga dampak dari ketika kamu bergabung dalam suatu atau memakai sesuatu itu ada gratification-nya atau uses gratification theory. Jadi ketika memakai, kamu akan menerima beban baliknya. Ketika kamu berada dalam satu barisan tertentu, kamu akan menjadi atau terdampak di bagian apa. Dan itu secara tidak langsung itu mengarah kepada sampai kepada ideologi. Yang kemudian ada ekspektasi nilai. Jadi unsurnya konatif, teman-teman. Ini merupakan aspek dari citra pribadi dan proses interpretif yang terkadang disamakan oleh para psikolog sebagai impulsif atau impuls, keinginan dan usaha keras dari publik yang dia memandang partai politik ini pantas untuk menjadi kepanjangan tangannya, program kerjanya juga mantap agar meningkatkan tadi yang di nomor 2 itu, yaitu aspek value-nya. Nah, pendekatannya biasanya yang saya pelajari itu selama kampanye politik sangat simple, yaitu ada push, pass, pull. Jadi yang pertama, push marketing itu adalah mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan kepada pemilih. Yang kedua, pass marketing itu menggunakan individu maupun kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi pendapat publik. Dan yang ketiga, pull marketing itu menitik beratkan pada pembentukan citra politik yang positif. Nah, untuk memenuhi pendekatan tersebut, proses tersebut, fungsinya menurut Firmansyah, marketing politik itu yang pertama, dia harus terjadi distribusi informasi politik dari A ke B, dari partai politik ke publiknya tentang pendekatan melalui marketing politik itu. Jadi harus ada pertukaran informasi atau distribusi informasi. Kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu nilai moral yang harus dilakukan partai politik.
Jadi harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ketiga adalah kesadaran politik tercipta melalui pembelajaran politik. Yang keempat adalah partisipasi dan keterlibatan politik akan berjalan seiring dengan pembelajaran politik dan kesadaran politik. Bulannya, ketika kita ngomongin marketing politik dengan contoh partai politik, itu memiliki ciri khas yang khusus dalam pesan-pesan yang disampaikan. Kesan tersebut itu tidak hanya disebabkan oleh karakter komunikatornya, tapi juga dipengaruhi oleh karakter ideologi partai politiknya. Ada yang selalu menggunakan ten agama, profesi masyarakat, petani, buruh, dan nelayan, kaum marginal, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menggunakan tren kekinian, melalui kandidatnya, jadi impersonate dari kandidatnya, sehingga karakter pesan yang disampaikan pada dasarnya menjadi bagian dari karakter opini yang dilakukan oleh partai politik. Nah, yang perlu dipelajari dari pertemuan kali ini adalah bahwa opini publik itu bisa sangat mungkin dan hampir 90% mungkin itu berasal dari ranah dunia politik. Kenapa? Karena kekasan pesan-pesan melalui teknik marketing politik yang tadi sudah disampaikan, itu membawa masyarakat kepada opini yang berawal atau berakhir dengan kondisi politik. Misal ada program politik, ya kita tahu ada di bangsa ini ada program politik, itu bisa menjadi awal opini publik. Dia bisa menjadi kesimpulan kenapa opini publik itu tercipta. Semoga bisa dimengerti bahasa saya. Sehingga opini publik itu ketika didekatkan dengan kekhususan politisme dalam sistem demokrasi, sangat mungkin celah partai politik menggunakan ilmu marketingnya itu menjadi celah yang teramat sangat seksi untuk terus dan selalu dilakukan. Karena apa? Karena terjadi yang namanya komunikasi politik. Ingat bahwa komunikasi merupakan sebuah proses, sehingga teman-teman pada pertemuan kali ini harus belajar bahwa kenyataannya itu bisa dilakukan. Begitu. Nah, sekian teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman. Sehat selalu buat teman-teman. Ya.